dan Bude Yanti yang hobinya rebahan sambil minum cendol dawet. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah meninggalkan klan Yao. Kemudian Xiaoyan berdiri di jalan mencari obat yang posisinya tidak jauh dari gelombang klan Yao. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemikirannya dan kembali ke Xiao Mansion. Tentu saja Xiaoyan ingin menyerap inti sihir secepat mungkin dan meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang ke-6 sekaligus. Xiaoyan sangat ingin tahu apakah ada dua api surgawi tingkat tinggi dan segel roh yang tersegel di kota Batu Giok. Apalagi Xiaoyan selalu merasa sangat aneh dengan benda yang ditinggalkan oleh bintang 9 pertengahan Dodi yang bernama Yao Menghun. Di tengah-tengah pemikirannya ini Xiaoyan juga seketika teringat dengan Pil Palace. Xiaoyan berkata setelah 3 bulan berlalu sepertinya Pil Palace seharusnya mengetahui bahwa Xiaoyan datang ke klan Yao. Dengan begitu maka penyergapan seharusnya telah diatur. Selain itu di sisi lain ada juga aliansi bayangan dan pembunuhan yang mereka lakukan terakhir kali benar-benar gagal. 3 bulan pada saat ini telah berlalu dan Xiaoyan bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengeluarkan perintah lagi. Sepertinya mereka akan mengeluarkan perintah pembunuhan yang lebih tinggi pada kali ini. Dengan pemikirannya ini Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan seketika terkejut di dalam hatinya saat kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengunci pada 2 orang di arah barat laut. Xiaoyan merasa bahwa fluktuasi doki kedua orang ini lebih kuat dari milik Xiaoyan dan mirip dengan Long Yi. Mereka semua seharusnya adalah Do di bintang 6 tetapi mereka pada saat ini tetap di sana hampir tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang di sana dan mungkinkah itu adalah orang dari Pil Palace atau aliansi bayangan. Namun Xiaoyan memiliki spekulasi lain dan bergumam, jika mereka datang untuk membunuh Xiaoyan, maka tidak mungkin mereka berasal dari aliansi bayangan. Tidak mungkin bagi mereka mengirimkan 2 orang Do di bintang 6 lagi untuk membunuh Xiaoyan. Terakhir kali 3 orang Do di bintang 6 benar-benar telah dibunuh di tangan Xiaoyan dan Long Yi. Oleh karena itu benar-benar tidak mungkin bagi mereka jika mereka mengirimkan 2 orang bintang 6 Dodi. Mungkinkah ini adalah orang yang dikirimkan oleh Pil Palace? Pil Palace tentunya pasti masih berpikir Xiaoyan memiliki kekuatan di tahap bintang kelima tahap awal. Kemungkinan besar mereka akan mengirim 2 orang tahap menengah bintang 6 Dodi untuk membunuh Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan pada saat ini Xiaoyan menjadi bersemangat. Xiaoyan pada saat ini merasa segar dan siap untuk menuju ke arah barat laut. Namun begitu Xiaoyan bergerak Xiaoyan langsung berhenti dan tiba-tiba menyadari bahwa ada 3 pintu masuk dan keluar di jalan untuk mencari obat. Kemudian 2 diantaranya adalah lubang cacing yang dapat diteleportasi ke tempat lain, sementara itu yang satu adalah tempat Xiaoyan berdiri. Pada saat ini Xiaoyan menyadari lubang cacing yang berada di sebelah barat. Xiaoyan pada saat ini mungkin di lokasi 2 Dodi bintang 6 sebelumnya. Dikatakan bahwa sisi lain dari lubang cacing itu adalah pulau terpencil yang sekarang ditinggalkan. Xiaoyan pun bertanya-tanya, jika 2 orang Dodi ini dikirim Pil Palace untuk membunuh Xiaoyan, mengapa mereka menunggu di lubang cacing di barat laut tempat paling tidak mungkin Xiaoyan tuju? Akhirnya dengan pemikiran ini Xiaoyan pun segera hendak mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi. Xiaoyan berniat menyelidiki pintu masuk dan keluar di utara dan timur laut, tetapi pada saat yang bersamaan 7 kekuatan spiritual segera melintasi Xiaoyan satu demi satu. Meskipun kekuatan spiritual ini tidak sebaik kekuatan spiritual Xiaoyan yang di tahap tengah keadaan pikiran, Xiaoyan pun terkejut dan diam-diam berkata, bahwa hal ini tidak baik karena mereka telah mendeteksi Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera tenang setelah menyadari bahwa Xiaoyan memiliki plakat perak dari Hun Yin Ji di tubuhnya. Dengan begitu maka kekuatan spiritual mereka tidak akan mungkin mendeteksi Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan menyimpulkan bahwa 7 orang ini benar-benar datang untuk bunuh diri. Xiaoyan menyadari 7 orang ini seharusnya berada dalam kelompok yang sama.
Xiao Yan segera menyimpulkan bahwa ketujuh orang ini bukanlah orang-orang dari aliansi bayangan tetapi dari Pil Palace. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari ada 4 orang berjalan di jalan dan 1 berjalan sendirian, sementara 3 orang lain berjalan bersama. Menurut kekuatan spiritual Xiao Yan, fluktuasi Douqi semuanya setidaknya berada di bintang 3 atau bintang 4. Sepertinya mereka ini adalah murid-murid dari klan Yao. Setelah itu kekuatan spiritual Xiao Yan pun terus menjelajah dan Xiao Yan menemukan hal lain. Xiao Yan melihat 2 orang dengan fluktuasi Douqi yang berada di tahap menengah bintang ke-6. Sementara itu Xiao Yan merasakan salah seorang di antaranya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Sosok ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tahap akhir bintang ke-6 dari aliansi bayangan yang terbunuh sebelumnya. Sepertinya sosok ini berada di tahap puncak bintang ke-6 Doudi. Xiao Yan pun terus melesatkan kekuatan spiritualnya ke tiap-tiap lubang cacing dan pada saat ini telah banyak menyimpulkan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa orang-orang yang dikirimkan oleh Pil Palace benar-benar sangat kuat. Mereka mengirimkan 2 orang puncak bintang ke-6 dan 5 orang tahap menengah bintang ke-6. Xiao Yan pun segera merumuskan rencana bahwa Xiao Yan pada saat ini harus membantai 2 orang yang berada di arah barat laut terlebih dahulu. Namun sejak mereka datang untuk membunuh Xiao Yan tentu saja mereka akan mengenali Xiao Yan. Jika saja mereka tidak mengenali wajah Xiao Yan tentu saja hal itu akan sangat mudah. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera teringat sesuatu dan terbesit sebuah ide. Mata Xiao Yan yang agak kabur tiba-tiba menyala dan dirinya segera berbalik dan berjalan menuju ke arah gerbang klan Yao. Xiao Yan menyapa para penjaga sebelum akhirnya Xiao Yan segera memasuki klan Yao. Xiao Yan segera masuk ke hutan yang rimbun yang berada di tengah dan melihat sekeliling. Xiao Yan memastikan bahwa tidak ada orang di sana sebelum akhirnya mengeluarkan topeng dari cincin penyimpanannya. Melihat topeng dan mengelusnya dengan tangannya, perasaan nostalgia segera muncul secara spontan. Pikiran Xiao Yan kembali ke benua Douqi pada saat itu dan Xiao Yan segera menghela nafas di dalam hatinya. Xiao Yan bergumam setelah bertahun-tahun Xiao Yan pada akhirnya membutuhkannya lagi. Xiao Yan akhirnya segera mengenakan kulit ini dengan perasaan bangga. Setelah semuanya siap, Xiao Yan tidak buru-buru keluar melainkan duduk di dekat pohon besar. Xiao Yan harus merencanakan setiap tindakannya ini dengan cermat. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini tidak hanya ingin membunuh 2 bintang 6 tahap menengah di barat laut. Xiao Yan juga ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh ke-7 orang yang datang yang dikirim oleh Pil Palace. Xiao Yan terus berpikir memahami situasi dan memverifikasi berulang kali dalam pikirannya. Akhirnya setelah cukup lama Xiao Yan pun segera keluar dari gerbang dan penampilannya berubah drastis. Xiao Yan pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan menutupi semuanya. Xiao Yan segera berjalan menuju ke arah barat laut dengan langkah besar. Begitu Xiao Yan berjalan ke hadapan 2 orang Dou di tahap menengah bintang 6 ini, kedua orang yang berjubah ungu ini segera menjadi waspada dan bertanya dari mana pria berbaju hitam ini berasal. Mengapa kekuatan spiritual mereka tidak bisa mendeteksi orang ini? Mereka pun menatap ke arah wajah Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar asing di hadapannya. Merasakan fluktuasi Douqi Xiao Yan pada tahap awal bintang ke-6, ekspresi dari 2 orang Dou di bintang 6 ini segera mereda. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh yang sedang berjalan ke arah mereka. Xiao Yan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan menyapa dengan antusias. Setelah belasan langkah, Xiao Yan segera berkata bahwa mereka berdua tidak berasal dari istana alkemis dan mengapa mereka datang ke sini jauh-jauh. Kedua orang ini pun saling memandang dan mereka berdua melihat tatapan bingung di mata satu sama lain. Seseorang yang memiliki janggut di wajahnya segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah dirinya mengenal mereka? Xiao Yan pun mendekati keduanya sambil tersenyum dan lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya juga dari Pil Palace dan dirinya pernah bertemu dengan mereka berdua di Pil Palace. Mendengar hal itu kedua pria ini pun seketika merasa lega. Pria yang berjanggut itu pun segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Sambil tersenyum dirinya berkata, ternyata ini adalah salah satu dari anggota mereka. Dirinya pun lanjut bertanya,
mengapa sosok Xiao Yan ini datang di sini. Xiao Yan pun mengarang alasan yang telah dirinya pikirkan sebelumnya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya di sini untuk mendiskusikan alkemis dengan seorang teman dari klan Yao. Ketika hendak pergi, Xiao Yan merasa ada orang-orang di sini dan Xiao Yan merasa bingung, siapakah yang akan pergi ke pulau terpencil, dan Xiao Yan benar-benar sangat penasaran. Dirinya pun segera datang ke sini dan melihatnya, dan dirinya tidak menyangka bahwa ada dua orang dari Pil Palace. Mendengar pernyataan Xiao Yan ini, senyum penuh hormat pun muncul di wajah pria berjanggut. Mereka pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiao Yan segera menggiring narasi. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan pergi ke klan Yao dan bertemu dengan temannya, dan bagaimana jika mereka ikut dengan Xiao Yan. Ekspresi gugup segera melintas di wajah pria berjanggut itu. Dirinya pun segera berkata agar Xiao Yan bisa pergi dan bertemu dengan temannya. Mereka masih memiliki sebuah urusan yang berada di sini. Xiao Yan pun mengangkat bahu dan tersenyum dan lanjut berkata agar mereka meluangkan waktunya. Mereka bisa menunggu Xiao Yan pergi mencari temannya terlebih dahulu. Ketika Xiao Yan sampai ke Pil Palace, maka dirinya akan memiliki kesempatan untuk mereka minum bersama. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Sementara itu kedua pria ini pun menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan menunggu kesempatan untuk mereka minum bersama. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pada saat ini segera berhenti dan berbalik. Xiao Yan bertanya kepada mereka berdua dengan prihatin, apakah kekuatan spiritual mereka belum menembus ke tingkat pikiran? Pria berjanggut pun berkata bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk naik ke tingkat itu? Dirinya telah terjebak di puncak keadaan dan tidak bisa menerobos. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, mungkin Xiao Yan bisa membantu mereka. Keduanya pun seketika terkejut dan bertanya benarkah hal itu? Keduanya benar-benar sangat tertarik karena mereka menyadari untuk menaikkan kekuatan spiritual benar-benar rumit. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dengan penuh percaya diri dan mengangguk. Xiao Yan memerintahkan mereka untuk menatap mata Xiao Yan, lalu keduanya pun tidak ragu akan penipuan yang dibuat oleh Xiao Yan dan mereka segera menatap mata Xiao Yan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba dua cahaya ungu keluar dari mata Xiao Yan melewati celah di antara alis mereka dan langsung mengenai lautan kesadaran mereka, dan dengan segera mereka berdua merasa bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah menjadi hamparan kegelapan yang luas. Langit di atas mereka berdua tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan dan kemudian mereka melihat mata besar berwarna putih keperakan. Cahaya ini dipadatkan oleh guntur yang muncul di langit dalam sekejap mata. Pada saat yang bersamaan satu persatu suara guntur terdengar di benak mereka berdua. Setiap suara guntur terdengar sepertinya ada cambuk yang menyambut jiwa mereka. Rasa sakit yang menusuk dari lautan kesadaran membuat mereka merasa bahwa kepala mereka akan meledak. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar mengeluarkan teknik Gold Sky kepada mereka berdua. Bersamaan dengan kedua orang ini yang menerangkan kesakitan, Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Xiao Yan segera mengayunkan total 888 kaki menjadi satu. Pedang kuno api surgawi Xiao Yan ini menghantam kepala kedua orang tersebut hingga pecah. Setelah itu Xiao Yan segera menembakkan api surgawi kedua mayat tersebut. Lalu kedua mayat itu pun langsung musnah dan hanya menyisakan dua cincin di tanah. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengambil cincin tersebut. Pada saat yang sama Xiao Yan merasa bahwa ada 5 kekuatan spiritual yang mengunci Xiao Yan. Ada 5 gelombang energi Doqi yang kuat yang segera berlari ke arah Xiao Yan dari dua arah. Xiao Yan bergumam bahwa mereka benar-benar datang begitu cepat. Xiao Yan pun melihat 5 sosok yang bergegas ke arahnya, tetapi Xiao Yan segera terbang menuju ke arah lubang cacing seperti bayangan angin. Keterampilan tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah ditingkatkan dan lari Xiao Yan sangat cepat. Sementara itu seorang pemimpin yang memimpin kelompok 5 orang ini segera memerintahkan untuk berhenti. Dirinya memerintahkan mereka untuk tetap di sini dan ingat agar mereka harus terus menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki Xiao Yan. Begitu Xiao Yan keluar dari klan Yao maka mereka harus segera membunuhnya.
Sementara itu 3 orang lainnya akan mengikutinya masuk ke dalam lubang cacing. Semua orang pun mengangguk dan si pemimpin segera bergegas menuju ke arah lubang cacing. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini telah keluar dari lubang cacing dan apa yang dilihat oleh Xiao Yan adalah lereng bukit yang sunyi. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera dilepaskan ke segala arah. Xiao Yan menemukan bahwa ini adalah pulau kecil yang terisolasi yang panjangnya tidak lebih dari 500 km. Lebar dari pulau ini kurang lebih sekitar 300 km. Xiao Yan menyadari tidak ada seorang pun yang ada di pulau ini. Xiao Yan pun akhirnya kembali menarik kekuatan spiritualnya dan bergegas menjauh dari pintu masuk lubang cacing. Xiao Yan bersembunyi di balik pohon besar dan berjongkok tidak jauh dari pintu masuk lubang cacing. Xiao Yan pun segera mengeluarkan ramuan kuning muda dari cincin penyimpanannya dan melahap pil tersebut. Ketika obat ini meleleh, kekuatan obat pun segera menyebar di tubuh Xiao Yan dan sinar cahaya kuning dan putih menembus dari tubuhnya. Cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan dan sinar itu berkedip-kedip di luar tubuh Xiao Yan. Cahaya ini segera menjadi warna yang sama dengan lingkungan di sekitarnya membuat Xiao Yan berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berkamuflase dan sosok Xiao Yan tidak akan bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak lama setelah itu tiba-tiba cahaya kuning segera meledak dari pintu masuk lubang cacing dan 4 sosok segera muncul. Xiao Yan sedikit bingung dan bertanya, mengapa hanya ada 4 orang dan bagaimana dengan yang lain? Namun Xiao Yan segera mengerti sepertinya salah satu orang yang tersisa menunggu Xiao Yan keluar dari klan Yao. Sementara itu di sisi lain keempat orang ini segera melesatkan kekuatan spiritual. Namun tidak lama mereka segera mengerutkan kening dan salah seorang pemimpin segera berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya telah melihat dengan jelas sosok Xiao Yan telah masuk ke sini. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendeteksi sedikit pun fluktuasi Doqi. Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini benar-benar bingung. Dirinya bertanya, mungkinkah sosok yang mereka lihat sebelumnya adalah hantu? Salah seorang lainnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan temannya sangat mustahil. Kemungkinan orang itu mengambil semacam ramuan yang dapat memblokir deteksi kekuatan spiritual. Mendengar hal itu salah seorang yang lainnya segera meledek dengan bertanya, memangnya apakah ada benar-benar ramuan yang efek seperti itu? Semua orang dari Pil Palace menyadari bahwa memang ada pil seperti itu. Tetapi di bawah pemindaian kekuatan spiritual yang sangat kuat itu benar-benar tidak berpengaruh. Semua orang pada saat ini benar-benar kebingungan sambil melihat-lihat masih menyebarkan kekuatan spiritual. Sementara itu Xiao Yan yang tidak terlihat di dekat semua orang mengerti bahwa warna pakaian orang-orang dari Pil Palace dibedakan menurut kekuatannya. Xiao Yan menyadari bahwa seseorang yang merupakan puncak bintang ke-6 adalah orang yang mengenakan jubah emas. Sementara itu bintang ke-6 tahap menengah adalah orang yang mengenakan jubah ungu. Sementara itu pria paruh baya dengan jubah emas ini adalah kepala dari orang-orang ini. Selain itu orang-orang ini juga sepertinya bukan alkemis karena mereka tidak mengenakan jubah putih. Dan tebakan Xiao Yan ini memang benar karena orang-orang yang dikirim ini adalah pengawal dari Tetua Agung Istana Pil. Sementara itu orang yang ditinggalkan di lubang cacing adalah seorang wanita bernama Huo Li. Sosok wanita ini seorang alkemis, sementara 6 yang tersisa adalah pengawal pribadi. Dengan kata lain 7 orang ini adalah orang kepercayaan dari Ketua Agung Istana Pil. Awalnya Tetua Agung Istana Pil mengusulkan untuk mengirim 2 orang puncak bintang ke-6 Dodi. Selain itu dirinya juga akan mengirim 5 orang tahap menengah bintang ke-6 untuk membunuh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain 4 orang yang masih mencari keberadaan Xiao Yan pada saat ini benar-benar frustasi. Salah seorang di antara mereka segera bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Pulau terpencil ini sangat kecil dan hanya ada satu pintu keluar dari lubang cacing ini. Oleh karena itu sosok yang baru saja masuk tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana jika dirinya menjaga pintu masuk lubang cacing dengan beberapa orang? Pria berjubah emas ini pun menunjukkan keengganan dan setelah memikirkannya dirinya mau tidak mau menghela nafas.
dirinya segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan, tetapi mereka semua harus berhati-hati karena pria ini tidak lemah. Mereka harus terus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidikinya. Dengan adanya kekuatan spiritual maka mereka bisa menghindari serangannya dan mereka harus menjaga keterampilan bertarung spiritual Xiao Yan. Akhirnya setelah memutuskan hal ini si pemimpin pun segera pergi dengan dua orang lainnya. Hanya lelaki tua kulit putih yang merupakan puncak bintang ke-6 yang berjaga. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Melihat mata lelaki tua itu melirik ke sekeliling seperti elang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tertawa. Xiao Yan pun memanggil Long Yi di dalam hatinya. Long Yi pun merespon dengan cepat dan bertanya, apakah akan ada pertempuran? Xiao Yan menyadari bahwa Long Yi sepertinya pada saat ini sangat bersemangat. Xiao Yan akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di pulau tertutup. Hanya ada satu pintu keluar lubang cacing di pulau itu dan sekarang hanya ada satu puncak bintang ke-6 yang menjaga mereka. Mendengar hal itu Long Yi pada saat ini benar-benar tidak bisa menunggu lama lagi. Dirinya meminta Xiao Yan untuk membiarkannya keluar dan membunuh orang itu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata kepada Long Yi di dalam hatinya bahwa mereka memang harus membunuh orang ini. Tetapi sebelum mereka bertindak mereka harus memikirkan cara membunuhnya terlebih dahulu. Menanggapi hal itu Long Yi sedikit kesal tetapi dirinya pada saat ini hanya bisa terdiam. Di sisi lain Xiao Yan berkata bahwa mereka tidak boleh ceroboh. Mereka belum pernah bertarung dengan puncak bintang ke-6 dan dirinya tidak tahu seberapa kuat puncak bintang ke-6 ini. Xiao Yan tidak bisa membiarkan Long Yi keluar sekarang. Orang itu ada di pintu masuk lubang cacing dan jika dirinya merasa ada bahaya untuk masuk ke lubang cacing, maka mereka benar-benar tidak akan bisa membunuhnya jika dirinya melarikan diri. Mereka harus membunuhnya di sini dan Xiao Yan akan membawanya ke tempat yang jauh dari lubang cacing terlebih dahulu. Barulah pada saat itu Long Yi akan ikut bertempur dan mereka bisa menghajar orang ini beramai-ramai. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Long Yi mata Xiao Yan pun menatap tajam ke arah lelaki tua tersebut. Cahaya kuning perlahan melonjak dari tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan sosoknya. Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya saat dirinya bergerak dan segera menembakkan api surgawi ungu merah ke orang tua tersebut. Menyadari hal ini sosok tua tersebut pun tidak dapat menahan kegembiraannya. Dirinya juga bisa merasakan bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan tahap awal bintang ke-6 Dodi. Dirinya pun segera mengulurkan tangan kanannya dan pedang besar segera muncul. Pedang ini pun segera diangkat dan dilesatkan ke arah api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Sehingga ledakan pun segera terjadi dan api surgawi ungu merah memercik dan menghilang. Momentum dari pedang perak ini juga melemah dan dirinya segera menebas ke depan. Pria itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi. Namun sangat disayangkan Xiao Yan pada saat ini baru berada di tahap awal bintang ke-6. Oleh karena itu sepertinya api surgawi ini telah ditakdirkan untuk berpindah tuan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum bercanda dan berkata, apakah hari itu memang benar akan terjadi? Pria ini benar-benar kuat tetapi jika dirinya ingin membunuh Xiao Yan maka dirinya harus mengejarnya. Ketika Xiao Yan menyingkirkannya maka dirinya akan keluar dari lubang cacing dan dirinya akan benar-benar tertinggal di pulau ini. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan pun langsung bergerak dan dirinya menggunakan keterampilan bertarung kecepatan tubuhnya. Xiao Yan berjalan menuju ujung selatan pulau terpencil seperti angin dan menjaga jarak tertentu dari lelaki tua tersebut. Xiao Yan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan Xiao Yan khawatir orang tua itu akan kehilangan sosok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain si pria pun menatap dengan tegas ke arah Xiao Yan dan berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar bocah sialan. Dirinya tidak percaya bahwa dirinya tidak bisa menyusulnya yang seorang tahap awal bintang 6 Dodi. Dirinya segera menuangkan seluruh dokinya hingga ekstrim dan mengejar Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun memperlambat dan mengatur kecepatannya.
Xiao Yan menyesuaikan kecepatannya untuk mempermainkan perasaan musuhnya, sehingga pengejaran pun terus berlanjut dan si pria segera berbicara ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan baru berada di tahap awal bintang ke-6, sementara si pria pada saat ini berada di tahap puncak bintang ke-6 Dodi. Dirinya bisa mengikuti Xiao Yan dengan santai dan mari mereka melihat siapakah yang akan mengkonsumsi lebih banyak Doki. Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tertawa keras. Xiao Yan lanjut mengeluarkan cairan roh bening dan meminumnya. Namun pada saat ini Xiao Yan merasa sedikit malu karena ternyata cairan roh bening ini tidak terlalu berpengaruh. Cairan ini hanya mengembalikan sedikit Doki sesaat. Xiao Yan segera teringat bahwa cairan roh bening ini dapat langsung memulihkan semua Doki Dodi di bawah bintang kelima. Sementara itu di sisi lain melihat hal tersebut si pria pun segera tertawa. Dirinya segera mengeluarkan botol dan berkata bahwa Xiao Yan harus mengkonsumsi pil ini. Pil ini dapat meningkatkan kecepatan pemulihan Doki sebesar 40% bagi peringkat ke-6 Dodi. Dirinya pun melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan seolah pamer sebelum akhirnya menelan pil tersebut dengan satu tegukan. Menanggapi hal ini Xiao Yan pun sedikit tertekan dan Xiao Yan terus bergegas maju. Pengejaran pun terus berlanjut dengan mereka yang pada saat ini saling bersembunyi. Lalu dengan segera mereka berdua pun telah mencapai titik paling selatan dari pulau terpencil ini. Sosok Xiao Yan pun melambat dan menyadari bahwa ini adalah sebuah tanah datar. Sementara itu pria kulit putih yang mengejar Xiao Yan pada saat ini segera tertawa. Dirinya bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini telah kehabisan Dokinya. Bersamaan dengan itu pedang besar di tangannya pun segera menusuk ke depan dan cahaya pedang perak keluar dari ujung pedangnya. Menyadari serangan ini Xiao Yan pun tiba-tiba melesat ke depan ke kiri lebih dari 50 meter dari lelaki tua berkulit putih ini. Melihat serangannya gagal lelaki tua itu pun seketika kesal untuk sementara waktu. Namun ketika dirinya menoleh ke arah Xiao Yan yang berada di hadapannya dirinya terkejut melihat Xiao Yan berhenti. Dirinya tidak bisa menahan keterkejutannya dan dirinya tidak mengerti mengapa Xiao Yan berani berhenti. Tidak lama setelah itu dirinya melihat sebuah pagoda kecil memancarkan cahaya keemasan yang dalam yang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan cahaya keemasan terbang keluar dari pagoda. Lalu di tengah cahaya keemasan yang berkelap-kelip dengan petir, akhirnya sosok seorang pemuda segera mendarat di tanah, dan kemunculan Long Yi yang tiba-tiba membuat lelaki tua itu mundur secara naluriah, tetapi dirinya segera merasakan fluktuasi Doki Long Yi berada di tahap menengah bintang ke-6, dirinya pun segera menunjukkan rasa jijik dan berhenti memandang ke arah Long Yi dan hanya menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya melihat di tempat pagoda yang baru saja menghilang dan cahaya keemasan masih tertinggal di benaknya. Dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan bintang-bintang di matanya. Dirinya dengan rakus segera berkata bahwa anak baik ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Setelah itu si pria pun segera tertawa terbahak-bahak. Dirinya akhirnya menekan emosi di dalam hatinya dan mengangguk. Dirinya berkata bahwa semua ini benar-benar akan menjadi miliknya. Si pria pada saat ini sangat yakin bahwa dirinya akan dengan mudah bisa menghancurkan seorang tahap awal bintang 6 Dodi dan seorang tahap menengah bintang 6 Dodi. Selain itu di benaknya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan harta karun yang sebelumnya dirinya lihat. Akhirnya dirinya pun mengatur nafasnya sebelum akhirnya segera melesatkan Doki segala arah. Pada saat ini dirinya benar-benar bersiap untuk menghabisi Xiao Yan bersama dengan Long Yi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan hanya terdiam dan memandang ke arah Long Yi. Long Yi pada saat ini melotot marah setelah mendengar ocehan dari lelaki tua ini. Long Yi pun mencondongkan tubuhnya ke depan dan pada saat ini sosok Long Yi bersiap untuk menyerang. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap Long Yi. Meskipun begitu Xiao Yan masih belum memutuskan untuk bergerak dan melihat situasi di sekitar. Xiao Yan juga pada saat ini percaya dengan kemampuan Xiao Yan dan Long Yi, karena dirinya akan bisa berhadapan dengan tahap puncak bintang ke-6. Namun Xiao Yan menyadari bahwa pertempuran ini benar-benar harus diselesaikan secepat mungkin.
Mereka harus menghindari kehabisan Doki karena banyak musuh yang harus mereka hadapi di masa depan, terutama kekuatan untuk bertemu dengan Bude Yanti yang hari ini akan menagih hutangnya.